Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di luar sana mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kenyataannya hidupnya bukan seperti orang Kristen. Hidupnya hidup di dalam dosa. Dia tidak peduli tentang Tuhan. Dia tidak peduli tentang firman Tuhan, tapi mengaku adalah orang Kristen. Ada orang yang pernah bicara sama saya mengatakan, yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Yang penting saya orang Kristen. Saya tidak beribadah di agama lain. Saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Walaupun saat ini hidup saya jauh daripada Tuhan, tapi kan saya tidak tinggalkan Tuhan Yesus. Nanti ada waktunya saya akan kembali hidup dekat dengan Tuhan. Tapi saat ini saya hidup jauh dari Tuhan, tapi saya tetap masih percaya Tuhan Yesus. Saya tidak tinggalkan Tuhan Yesus. Apakah bisa seperti demikian? Apakah kita bisa mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya hidup sesuka hati saya? Nah, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita ini disebut sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru artinya apa? Orang-orang yang hidup baru. Bukan lagi orang-orang yang memiliki cara hidup yang lama. Memang kita orang Kristen tidak akan bisa hidup dengan sempurna. Kita tidak akan bisa sampai pada titik yang sempurna. Tetapi orang Kristen akan memiliki cara hidup yang jelas berbeda sekali dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana hidup kita sebagai orang beriman? Bagaimana cara kita hidup sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri atau untuk siapa? Itulah yang akan kita dengarkan dari pengajaran firman Tuhan ini. Nah, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan kita tadi, latar belakangnya adalah kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 58 Masehi. Dan kita tahu bahwa jemaat di Roma kebanyakan adalah orang-orang non-Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca kitab Roma, mulai dari pasal pertama sampai pasal 5, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang dituliskan melalui Rasul Paulus berbicara tentang bahwa kita ini manusia adalah orang berdosa. Kita tidak akan bisa dibenarkan melakukan perbuatan baik. Kita semua orang berdosa. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus selanjutnya berbicara tentang iman. Kita hanya bisa dibenarkan, diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan perbuatan baik. Karena satu pelanggaran saja, ketika kita melanggar hukum Taurat, kita adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang akan binasa. Jadi kita tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan baik. Kita hanya bisa dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada suatu pemikiran di antara mereka. Kalau seperti demikian, kalau kita diselamatkan hanya oleh iman, kalau begitu saya boleh melakukan dosa. Saya boleh hidup di dalam dosa. Karena kita diselamatkan hanya iman. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus, pasti saya sudah diselamatkan. Kalau begitu, saya boleh melakukan dosa. Saya boleh hidup di dalam dosa, bertekun di dalam dosa. Apakah bisa seperti demikian? Apakah
itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Mungkin ada di antara kita di sini atau orang-orang luar, mereka mengatakan, Kristen mengatakan, firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan hanya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu, bolehlah saya suka-suka hidup sesuai dengan hawa nafsu saya. Toh juga saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, mari kita lihat firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Di ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama yang harus kita tahu, kita ini telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-11 kalimat, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Hendaknya atau haruslah. Yang benar seperti inilah yang kamu pikirkan atau yang kamu pandang. Jangan keliru, jangan salah paham. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Jangan sampai keliru pemahaman kita. Kenapa? Karena salah pemahaman itu mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Pandangan kita ini kalau sudah salah, maka cara hidup kita juga pasti salah. Kalau pandangan kita itu benar, maka cara hidup kita juga akan benar. Jadi yang harus diperbaiki yang pertama adalah pandangan kita setelah kita menjadi orang Kristen. Ini yang harus diperbaiki dulu. Makanya di sini dikatakan hendaknya kamu memandang. Beginilah harus kamu pikirkan, harus kamu mengerti. Apakah itu? Di sini dikatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Nah, ini yang harus kita sadari, kita harus tahu. Kita orang-orang Kristen dikatakan kita sudah mati bagi dosa. Mati apa artinya? Mati artinya berhenti, berakhir. Tidak ada lagi cerita selanjutnya. Selesai sudah. Itu sama seperti seorang tokoh yang besar. Ketika dia masih hidup, dia punya cerita, biografinya ditulis. Apa yang dia lakukan, karya-karyanya sepanjang hidupnya masih ditulis. Tapi ketika dia meninggal, tidak ada lagi ceritanya, sudah selesai. Buku biografinya langsung ditutup. Tak ada lagi cerita setelah dia mati, dia di sana begini, dia begini. Tak ada lagi sudah. Cerita hidupnya itu ditutup ketika dia meninggal, berhenti sudah. Dan di sini dikatakan kita sudah mati bagi dosa. Berarti apa? Kita sudah berhenti, berakhir terhadap hidup untuk dosa. Tidak ada lagi kelanjutannya, tidak ada lagi terus menerus, sudah berhenti. Sama seperti orang meninggal. Ketika orang meninggal, tak ada lagi cerita selanjutnya, selesai. Begitu juga kita. Ketika kita sudah mati bagi dosa, maka itu berarti juga kita sudah berhenti untuk hidup bagi dosa. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Pertanyaannya, kapan kita mati bagi dosa? Kapan kita mati bagi dosa? Kalau kita baca di Roma pasal 6 ayat 6, di situ dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Di sini diberitahukan kepada kita, waktu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dikatakan kita ini telah turut disalibkan. Kita telah turut dihukum bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya bukan kita yang menanggungnya, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama dihukum bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan lihat ayatnya yang ke-7 sampai ke-8, di situ dikatakan kita juga telah mati bagi Kristus. Mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati, selesai, penghukuman dosa selesai, kuasa dosa berhenti, sudah tidak lagi.
maka kita juga waktu kita disalibkan, kita telah dihukum bersama-sama dengan Kristus, dan kita juga telah bersama-sama mati bersama Kristus. Maka tidak ada lagi cerita selanjutnya untuk hidup di dalam dosa. Makanya dikatakan telah mati satu kali untuk selamanya. Pernah terjadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat itu kita telah mati bagi dosa. Karena Tuhan Yesus telah disalibkan, telah mati di atas kayu salib, maka kita juga berhenti untuk hidup di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, apakah kamu tahu hal ini? Apakah kamu sadar hal ini? Bahwa saya sekarang bukan hidup untuk dosa. Saya telah mati. Tidak ada ceritanya lagi saya terus berjalan di dalam kegelapan. Saya terus menjalani kehidupan saya sesuai dengan hawa nafsu saya. Tidak lagi ceritanya itu. Karena kamu telah mati. Tak ada nyawa kita lagi untuk hidup di dalam dosa. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk hidup terus di dalam dosa. Tidak ada, sudah selesai, mati. Ini yang harus kita pahami. Lalu kalau kita sudah mati bagi dosa, tidak ada ceritanya lagi terhadap dosa. Lalu sekarang kita hidup untuk siapa? Apakah kita hidup sekarang masih untuk diri kita sendiri? Di sini dikatakan di ayat yang ke-11, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mati demi kita untuk membayar hutang-hutang dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak lagi hidup untuk dosa, tidak dibelenggu oleh dosa. Kita dibebaskan, dikatakan di ayat yang ke-8, ya, kita telah bebas, ya, di ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Maka sekarang kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita ini, nyawa kita ini, nafas kita ini, sekarang kita jalani, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Itulah yang kita gunakan. Setiap nafas kita ini kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan kalau kita melihat ada dua balon besar, lalu kita masuk ke balon yang pertama, yang dimana penuh gelapan. Lalu setelah itu kita keluar dari balon yang besar itu yang penuh kegelapan. Sekarang kita masuk ke balon yang satu yang terang. Maka kita sekarang berada di dalam situ, kita hidup di situ. Tidak lagi kita hidup untuk dosa itu. Sekarang kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Hidup untuk Tuhan Yesus berarti apa? Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, maka saya akan melakukannya. Saya akan menjalaninya. Saya akan menaatinya. Karena saya hidup sekarang, tujuan hidup saya untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah kita juga ada berpikir seperti demikian? Kita tidak hidup lagi untuk diri kita. Bukan lagi apa yang saya mau. Saya mau A, saya mau lakukan. Saya mau B, saya mau lakukan. Apa yang menjadi kepuasan kedagingan kita, kita puaskan. Bukan lagi seperti demikian, saudara-saudara. Kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membeli kita dengan darahnya yang mahal.
telah membayar hutang-hutang dosa kita. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Otomatis kita ini 100% miliknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang berhak, yang berkuasa sepenuhnya terhadap diri kita. Kita mau hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Maka bukan lagi saya hidup untuk diri saya, apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan Yesus mau. Makanya di sini dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu memandang. Jadi jangan kamu berpikir lagi, saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, bolehlah saya hidup di dalam dosa. Tidak bisa lagi. Itu adalah pandangan yang keliru. Itu adalah pemahaman yang keliru. Yang benar adalah saya sudah mati bagi dosa, maka sekarang saya hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan kasih umur yang panjang, hari demi hari, kalau Tuhan kasih umur sampai 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun lah, maka saya gunakan hari demi hari untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memandang seperti demikian. Jadi kita bukan lagi seperti orang-orang di luar, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, karena kita sudah mati bagi Kristus, bagi dosa dan hidup bagi Kristus, maka bagaimana kita harus menggunakan hidup kita ini? Lihat ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi dosa itu berkuasa terhadap diri kita. Kalau dikatakan berkuasa, itu berarti apa? Seperti raja. Raja artinya memiliki otoritas, memerintah kita. Nah, kalau kita posisikan dosa itu, hawa nafsu itu sebagai sesuatu yang memerintah, yang menguasai kita, yang memiliki otoritas terhadap diri kita, maka itu berarti kita harus tunduk, kita harus menuruti keinginan-keinginannya, karena dia yang berkuasa terhadap diri kita. Sama seperti kalau kita kerja di suatu perusahaan, kita punya bos, maka kita harus bekerja melakukan sesuai dengan keinginan bos, karena dia bosnya, dia yang berkuasa. Sama seperti ini, kalau kita jadikan dosa yang berkuasa terhadap tubuh kita ini, terhadap hidup kita ini, maka itu berarti dosa itu memiliki otoritas terhadap diri kita. Tapi kita tidak boleh menjadikan dosa lagi yang berkuasa terhadap diri kita. Kenapa? Karena dikatakan kamu telah mati bagi dosa. Sudah mati, sudah selesai cerita, tidak ada hubungannya lagi terhadap kegelapan, terhadap dosa, tidak ada lagi ceritanya. Kalau dalam perusahaan mengatakan tidak ada lagi hubungan, ya, kontrak pekerjaannya, tak ada lagi urusan saya, sudah selesai ceritanya. Demikian juga kita. Ketika kita sudah mati bagi dosa, maka dosa itu jangan lagi memiliki otoritas yang menguasai hidup kita. Supaya apa? Dikatakan supaya kita jangan menuruti keinginan-keinginannya. Saudara-saudara, seperti apa kamu memposisikan hawa nafsu dosa itu di dalam diri kamu? Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita berpikir dosa itu, hawa nafsu itu adalah sesuatu yang benar-benar menguasai diri kita? Kita tak bisa kendalikan. Kita biarkan saja. Kita masih mengikuti apa yang kita inginkan, hawa nafsu kita. Kita harus tolak, saudara-saudara. Tolak sudah. Kita sudah mati bagi dosa. Dia tidak ada pengaruhnya lagi terhadap diri kita. Tak boleh kita biarkan dia menguasai setiap kehidupan kita hari demi hari.
Di mana nanti kita harus memikirkan, kita harus menuruti apa yang dia mau, apa yang menjadi kepuasan hawa nafsu kita. Tuhan Yesus, dia mati di atas kayu salib supaya kita ini tidak lagi dibelenggu, diperbudak oleh dosa. Jangan lagi dosa itu berkuasa terhadap diri kita. Maka kita orang-orang Kristen harus perhatikan diri kita. Jangan kita menjadikan dosa itu yang memiliki otoritas terhadap diri kita. Supaya kita jangan gampang menuruti keinginannya. Kita katakan, ya saya sudah mati bagi Kristus, sudah selesai. Yang kedua, karena kita sudah mati bagi Kristus, maka bagaimana kita menggunakan seluruh hidup kita ini, seluruh anggota tubuh kita ini. Lihat ayatnya yang ke-13. Dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan, ingat kata jangan, kata perintah. Tidak boleh. Dan dikatakan di sini, janganlah kamu menyerahkan. Menyerahkan berarti di sini apa? Dengan rela memberikan. Jangan kamu dengan rela memberikan anggota-anggota tubuhmu. Anggota-anggota tubuh yang dimaksud apa? Seluruh bagian hidup kita. Mulai dari pikiran kita, mulai dari hati kita, mulai dari mata kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, seluruh bagian tubuh kita, seluruh hidup kita, tak boleh kita serahkan lagi untuk menjadi senjata-senjata kelaliman. Kelaliman artinya apa? Kejahatan. Jadi tak boleh dijadikan lagi senjata-senjata kelaliman. Artinya apa? Tak boleh kita menjadikan seluruh hidup kita ini menjadi sarana untuk kejahatan. Mulai dari pikiran kita dulu. Pikiran kan berbicara tentang merancang, ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Apakah kita ada memikirkan, mempertimbangkan hal-hal yang berdosa? Misalnya terhadap sesama kita. Apakah kita ada memikirkan hal-hal yang berbuat jahat kepada orang lain? Bagaimana saya menjatuhkan dia? Apakah kita memakai pikiran kita ini untuk berbuat jahat? Kita yang tahu. Bagaimana kita memikirkan pikiran kita selama ini? Hati kita. Hati berbicara tentang kemauan, keinginan. Apakah kemauan kita pakai untuk menginginkan hal-hal yang berdosa? Misalnya kita menginginkan supaya saya berpesta pora saja, mabuk-mabukan. Apakah itu yang menjadi keinginan kita selalu? Hati kita itu kita harus benar-benar kontrol, saudara-saudara. Makanya kalau ada statement mengatakan ikuti kata hatimu, itu adalah statement yang tidak boleh dipakai orang Kristen. Tidak boleh. Tapi yang benar adalah ikuti kata firman Tuhan. Bagaimana kita menginginkan? Apakah kita menginginkan ya hal-hal yang hanya memuaskan nafsu kita? Mulut kita ini kan aktif setiap hari. Kita berbicara. Apakah mulut kita pakai untuk memfitnah orang, untuk menghina orang, untuk merendahkan orang? Di negara kita kan ada
satu kasus yang lagi viral ya, yang dimana dianggap oleh sekelompok bahwa dia menghina presiden, merendahkan presiden. Sebagai orang-orang Kristen, setiap kata yang kita ucapkan, apakah kita ucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti orang lain, yang menghina orang lain, memfitnah orang lain. Kalau kita ada melakukan itu berarti kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat kelaliman, kejahatan. Mata kita, apakah kita pakai untuk memandang hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, atau hal-hal yang berdosa? Apalagi di zaman internet sekarang, banyak hal-hal yang memuaskan keinginan mata kita, hal-hal yang berdosa. Tangan kita, apakah kita pakai untuk cepat menindas orang? Seluruh hidup kita ini, seluruh anggota tubuh kita ini, apakah kita memberikannya, menyerahkannya sebagai senjata kelaliman? Saudara-saudara, kita tidak boleh menyerahkannya sebagai senjata kelaliman, karena kita sudah mati bagi Kristus. Kalau kita tidak boleh menggunakannya sebagai senjata kejahatan, sarana untuk berbuat jahat, maka kita harus menggunakan tubuh kita ini seperti apa? Dikatakan di ayat yang ke-13, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebaliknya, kalau tadi senjata-senjata kelaliman, hal-hal yang berbuat jahat, kita tidak boleh menyerahkannya. Tapi sekarang kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh anggota tubuh kita ini sebagai senjata kebenaran. Kebenaran berarti apa? Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Misalnya kemauan kita, apakah kita memiliki kemauan untuk berbuat baik, mengasihi orang lain, atau sebaliknya kita membenci orang lain? Di sini dikatakan kita harus menjadikannya sebagai senjata kebenaran. Itu berarti hati kita ini harus menginginkan hal-hal yang benar. Misalnya, ya, kita ada rasa mengasihi orang lain, rasa mau memaafkan orang lain, memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Ketika kita berinteraksi kepada orang lain, apakah kita ada kemauan, bagaimana saya menolong dia, dia sedang membutuhkan, atau kita tidak peduli kepada dia? Bahkan apakah kita menjadikan hati kita untuk menginginkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang mencari Tuhan? Misalnya apa? Belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, kita ada buat kelas-kelas seperti STAPI ataupun pembelajaran-pembelajaran. Tapi kita keinginan kita ini masih jauh sekali untuk menginginkan untuk belajar firman Tuhan. Menginginkan untuk mau tahu tentang Tuhan, itu masih jauh. Terbukti yang hadir hampir-hampir tidak ada. Itu berarti apa? Hati kita ini tidak ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dalam hal beribadah, apakah kita memiliki suatu keinginan, kerinduan seperti Raja Daud, rindu, haus akan rumahmu? Apakah kita lebih menginginkan, saya pergi keluarlah, jalan-jalan senang-senanglah, beribadah kan bisa-bisa kapan-kapan saja? Tidak, kita menginginkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mulut kita,
Kita harus serahkan sebagai senjata-senjata kebenaran. Dalam mengucapkan kata-kata itu adalah sesuatu yang membangun orang lain, yang tidak menyakiti orang lain, yang menguatkan orang lain. Ketika seseorang berbuat kesalahan, kita tidak datang pakai mulut kita ini untuk menghina dia. Beginilah kamu, habislah kamu, beginilah kamu. Tidak. Tapi mari kita gunakan mulut kita ini, menasihatinya, membangun dia kembali, menguatkan dia kembali, supaya dia tidak terus di dalam kesalahannya itu. Kita pakai mulut kita ini untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita juga pakai mulut kita ini untuk bersaksi, berbicara tentang Tuhan Yesus? Saudara-saudara, banyak orang menggunakan mulut hanya untuk apa? Untuk menggosipkan orang lain, untuk mau memfitnah orang lain. Tapi kita harus serahkan sebagai senjata kebenaran. Apakah kita juga pakai mulut kita ini? Apakah kita pakai mulut kita ini untuk berbicara tentang Tuhan Yesus? Berbicara hal-hal yang jahat, kita cepat sekali, tidak ada remnya. Tapi ketika berbicara tentang Injil, gimana ya? Kita kaku, tak bisa berkata-kata. Cerita tentang Tuhan Yesus, kita tak bisa ucapkan kata-kata. Kenapa? Karena kita selama ini kita tidak terbiasa menggunakan mulut kita untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Kita semua bisa bicara. Tidak perlu harus teologianya tinggi, tak perlu. Sudah jelas Tuhan Yesus juru selamat. Apakah kita pergi gunakan sarana untuk membawa jiwa kepada Tuhan? Nanti di akhir bulan ini tanggal 26 Agustus. 26 Agustus adalah malam penginjilan, atau orang luar mengenalnya sebagai KKR. Apakah kita ada memakai mulut kita ini sarana untuk mengajak orang lain datang ke malam penginjilan? Coba kita evaluasi diri kita. Tangan kita, apakah kita pakai untuk melayani Tuhan? Ketika gereja membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan pelayanan, apakah kita cepat tangan kita, saya mau lakukan bekerja untuk Tuhan Yesus? Kita dengan rela, orang mengatakan ringan tangan untuk Tuhan Yesus Kristus, kita lakukan ya untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini dikatakan kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, seluruh hidup kita sebagai senjata kebenaran. Jangan lagi senjata kejahatan. Tapi sekarang kita sudah mati bagi dosa, kita hidup untuk Kristus. Maka biarlah Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, Tuhan Yesus, pakai seluruh hidup saya ini. Pakai mata saya, mulut saya, pikiran saya, hati saya sebagai alat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Kita harus memiliki pemahaman, keinginan seperti demikian. Pakai hidup saya ini ya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ada anak-anak yang tak mau ikut paduan suara, tak mau ikut memuji Tuhan. Tapi kalau di luar sana bernyanyi lagu-lagu suaranya merdu, suaranya besar sekali. Tapi untuk memuji Tuhan, mulutnya seperti tak rela, tahu bagaimana. Bahkan tak mau. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam seluruh hidup kita ini? Mari kita persembahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah tubuh saya, anggota-anggota tubuh saya, hidup saya. Pakailah Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Nah, jadi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, kamu telah mati bagi dosa.
dan kamu hidup sekarang untuk Kristus, maka jangan lagi dosa itu berkuasa terhadap diri kamu, dan jangan kamu serahkan anggota-anggota tubuh kamu sebagai senjata berbuat jahat, karena kamu telah mati bagi dosa. Selanjutnya di ayat yang ke-14 di sini dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau tadi yang pertama kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, yang kedua kita tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat mengajarkan kamu harus taat, barulah kamu hidup. Tidak taat, kamu binasa. Lalu taat ini seberapa persen? Saudara-saudara, bukan 80%, bukan 99%, 100% kamu harus taat, baru kamu selamat, barulah kamu hidup. Apa kata Galatia pasal 3 ayat 10? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat itu kamu harus lakukan dengan 100% tanpa cacat. Kalau tidak, kamu akan binasa. Kalau kita binasa, itu berarti apa? Kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh dosa, sehingga kita binasa. Kalau dosa membelenggu kita, ya akibatnya kita binasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita ada melakukan 100% seluruh hukum Taurat? Tidak. Lihat aja 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu saja. Mulai akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sampai nanti yang terakhir, jangan mengingini apapun yang ada pada sesamamu. Di Keluaran pasal 20. Mari kita lihat, apakah kita tidak ada melanggar? Kita bukan hanya satu. Kita bisa katakan semua kita sudah langgar. Termasuk hukum Taurat yang pertama. Ketika kita lebih meninggikan harta benda kita, meninggikan hal yang sesuatu yang melebihi daripada Tuhan, kita sudah melanggar hal yang pertama, hukum Taurat pertama. Nah, jadi saudara-saudara, di sini dikatakan kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena kita sudah melanggar seluruh hukum Taurat. Kita sudah cacat, kita pasti binasa. Tapi sekarang kita dikatakan kita hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia adalah hidup di mana kita menerima pengampunan, penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dosa akibatnya adalah maut. Kalau kita berada di bawah hukum Taurat, kita binasa pasti. Maka itu berarti dosa masih berkuasa terhadap diri kita. Tapi ketika kita di bawah kasih karunia, dosa itu telah ditebus. Kita telah diselamatkan, diampuni dosanya. Kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Maka kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kita bukan lagi orang-orang yang binasa. Kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kalau kita sudah orang-orang yang berpengharapan, maka kita bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kalau Tuhan Yesus mengalahkan maut melalui kematian di atas kayu salib, maka kita juga adalah orang-orang yang sudah menang terhadap dosa. Sudah menang. Kita tidak dikalahkan lagi. Sudah bebas dari belenggu dosa. Maka kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sudah menang. Itulah pengajaran hidup di dalam kasih karunia. Orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menang atas maut, orang-orang yang telah memperoleh pengharapan yang kekal. Kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Tak ada di antara kita yang mengatakan, oh saya masih hidup di bawah hukum Taurat, saya jamin. Tak ada. Kita semua orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, orang-orang yang memiliki pengharapan yang kekal. Maka jangan lagi dosa itu menguasai kita. Dikatakan di sini,
kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Firman Tuhan yang mengatakan tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Maka bolehkah kita pergi menyerahkan hidup kita untuk dosa lagi? Kadang-kadang kita mengatakan, tapi secara manusia loh, saya secara manusia yang lemah, saya gimana ya, sulit. Ya namanya saja manusia berdosa, saya tak mampu lah. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kita telah menang atas dosa. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan, saya kan manusia yang lemah, yang berdosa, bolehlah, makanya saya hidup di dalam dosa. Tak bisa lagi, karena kita sudah menang atas maut, atas kuasa dosa. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Saudara-saudara, memang kita tidak bisa hidup dengan sempurna. Selama kita di dunia ini, kita bisa bertumbuh terus. Tapi kita tidak akan mencapai titik yang sempurna, kudus di dunia ini. Tidak bisa. Tetapi perbedaannya adalah kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Hidup dalam dosa dalam arti apa? Kita hanya terus bekerja, menginginkan hal-hal yang berdosa, terus di situ melakukan dosa. Tak bisa lagi. Kita orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita bertobat, kita memohon pertolongan Tuhan, dan kita segera bangkit. Itu bedanya. Saudara-saudara, di sini kita benar-benar diingatkan. Hidup sebagai orang beriman adalah hidup yang tidak lagi berjalan di dalam dosa, tapi kita berjalan apa yang Tuhan kehendaki. Ada satu tokoh dalam sejarah gereja, namanya adalah Agustinus dari Hippo. Dan Agustinus ini hidup sekitar 300-an sampai 400-an tahun awal pada saat Masehi, atau akhir abad ketiga dan akhir abad keempat dan awal abad kelima. Dan Agustinus ini sebelum dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia ini juga hidup di dalam kegelapan. Salah satu dosa yang dikenal, yang dilakukan oleh Agustinus ini adalah mengenai perzinahan. Hidup bersama dengan seorang perempuan yang tidak beres, berzina, pelacur. Nah, tetapi ketika dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus, suatu kali, saudara-saudara, dia berjalan, lalu perempuan ini, dia melihat Agustinus, dan dia memanggil Agustinus. Agustinus tidak respon. Dia tetap matanya lurus, jalan terus. Dipanggil lagi perempuan itu, Agustinus. Dia tahu, dia dengar. Bukan tuli, dia dengar. Tapi dia memutuskan terus berjalan, pandangannya ke depan. Perempuan ini mengejar dia, karena kenapa dia tidak dengar suara saya? Masa dia nggak kenal saya? Selama ini saya hidup bersama dia dalam perzinahan. Dia kejar, Agustinus. Setelah sampai kepada Agustinus, lalu Agustinus bilang, ya saya Agustinus, tapi saya bukan lagi Agustinus yang lama. Sekarang saya Agustinus yang baru. Oh, Agustinus yang lama sudah mati. Sekarang Agustinus yang baru. Oh, saya tidak kenal lagi hal-hal begitu. Karena dia sudah menjadi ciptaan baru, dia tidak lagi hidup seperti manusia lama. Sekarang dia hidup manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali godaan. Banyak sekali godaan. Baik Bapak Ibu maupun saya sendiri, kita semua orang Kristen, banyak sekali godaan selama kita hidup di dunia ini. Godaan di pekerjaan kita, godaan di sekolah kita, godaan di rumah tangga kita, godaan dalam pergaulan kita. Banyak sekali godaan, dan itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa.
Saudara-saudara, kita harus selalu ingat, kita sudah menjadi orang Kristen. Kita sudah mati bagi dosa dan sekarang hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau sekarang ini kita yang tahu masing-masing, kita ada berbuat dosa dan kita belum lepas daripada dosa itu. Saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya adalah anak Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa tinggalkan dosa saya ini. Berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Berdoa supaya Tuhan kuatkan kita. Memang tidak gampang. Tidak gampang. Rasul Petrus mengatakan iblis itu seperti singa. Siap menerkam, siap memakan kita, siap menjatuhkan kita. Kita berdoa, Tuhan kuatkan saya. Supaya saya tidak hidup di dalam hal-hal yang jahat. Tolong saya supaya tidak menggunakan seluruh anggota tubuh saya ini, seluruh hidup saya ini untuk sarana hal yang jahat. Tapi melainkan saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita orang-orang Kristen. Kita bukan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Maka marilah kita senantiasa untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ada jatuh ke dalam dosa, segera bertobat, tinggalkan dosa itu. Berdoa, Tuhan kuatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kami telah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kami juga adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa dan hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam banyak godaan, banyak pencobaan. Tuhan, pimpin hidup kami agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jikalau kami jatuh ke dalam dosa, ampuni dosa kami, sadarkan kami, supaya kami segera bertobat dan kembali ke jalannya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang Kristen, maka kami harus selalu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.